Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Wilayah Pantura ini menjadi salah satu wilayah penggerak utama ekonomi nasional. Namun saat ini tengah menghadapi ancaman penurunan permukaan tanah yang juga berdampak pada infrastruktur, kemudian banjirop hingga permukiman warga. Apa penyebabnya dan bagaimana mitigasinya? Malam hari ini kami menghadirkan langsung, sudah hadir bersama saya ada Kepala Pusat Air, Tanah, dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi, Bapak Agus Cahyono Adi. Selamat malam Pak Acay. Selamat malam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Acay, kita ingin mendapatkan penjelasan dan juga pencerahan dari Anda Pak. Beberapa wilayah Pantura ini disebutkan sudah mengalami penurunan muka tanah. Nah sebetulnya wilayah mana saja Pak yang sudah kemudian mengalami penurunan muka tanah? Apakah Jakarta masuk ke dalam wilayahnya dan dampaknya ini apa Pak Acay? Ya, secara geologi pantai utara Jawa ini tersusun dari batuan muda yang relatif masih lunak. Dan secara alamiah kondisi tersebut masih terjadi pemampatan secara berlanjut. Oke. Ya, dengan saat ini Pantura sebagai sentra ekonomi yang mana ada kawasan industri dan pemukiman yang cukup padat, itu membutuhkan air yang cukup besar. Mereka menggunakan air tanah. Di sini juga mengurangi daya tekan, dari batuan tersebut. Ditambah lagi dengan infrastruktur, ada bangunan yang cukup besar, itu juga menambah beban menekan dari tanah tersebut. Oke. Ya, oleh karena itu kita Badan Geologi terus melakukan pemantauan. Seperti apa sih kondisinya, dan terbukti dari hasil pemantauan kita seperti di gambar ini beberapa wilayah terbukti mengalami penurunan. Wilayah Jakarta. Oke, tandanya ini yang mana nih Pak Acay? Yang merah itu udah penurunannya lebih dari 5 cm per tahun. Kemudian yang kuning antara 2 sampai 5 cm per tahun. Oke, Pak Acay, mohon maaf boleh sekalian ditunjukkan ini Jakarta masuk ke kategori yang merah ini kan Pak ya? Iya, sebagian merah yang di pantai, yang tengah tuh ada kuning. Kemudian menuju ke timur ada Pekalongan, kemudian Semarang, Demak, dan sana ke Demak sampai ke Surabaya. Oke, Semarang nih posisinya di mana nih Pak? Semarang yang tengah tuh, Semarang banyak yang merahnya. Tengah. Dan itu yang paling terdampak juga Pak Acay? Ada terdampak. Dan yang dengan perubahan iklim, itu kenaikan muka air laut sehingga sering terjadi rob. Oke. Jadi dampaknya ini banjirop, tapi ada lagi kah dampak yang dirasakan dengan adanya penurunan permukaan tanah ini? Ya, dengan penurunan permukaan tanah ini perlahan nggak sadar bangunan retak kemudian miring, itu yang ini. Dan di beberapa tempat dari monitor kita ada yang penurunannya sampai lebih dari mencapai 7 cm per tahun. Oke, untuk memberikan gambaran juga nih Pak, untuk pemirsa TV One tentunya, apa sih sebetulnya penurunan permukaan tanah itu dan penyebabnya ini apa Pak? Dan apa yang sudah dilakukan juga tentunya oleh Kementerian SDM untuk menangani permasalahan ini Pak Acay? Ya, penurunan permukaan tanah ini memang tergantung dari tadi kondisi batuannya. Dan ini multifaktor yang bicara. Satu, kondisi batuannya. Kedua, tadi pengurasan dari air tanah. Kemudian yang ketiga juga dipengaruhi oleh beban bangunan. Namun ada satu hal lagi secara alamiah, ada gempa tektonik yang menyebabkan hal tersebut. Itu kita terus pantau. Kita memasang alat pantau, patok manual ya. Kita lihat seberapa sih pergerakan. Tadi yang kami sampaikan ada yang sampai 7 cm per tahun. Jadi cukup mengkhawatirkan. Dan kita tidak satu aja. Jadi ada patok manual, kemudian kita lihat dengan GPS geodetik. Dan kita lakukan kalibrasi dengan data satelit. Itu yang kita gunakan untuk analisis, kemudian memberikan rekomendasi di wilayah tersebut seperti apa. Selama ini Pak Acay, pengambilan air tanah juga disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya penurunan permukaan tanah ini. Bagaimana kemudian Anda menjawab dan juga merespon anggapan tersebut Pak? Ya, ini yang perlu diluruskan.
Sebenarnya faktor utama tadi batuan, dan dari kondisinya tadi masih batuan muda yang masih relatif lunak. Kemudian dari air tanah, kalau kita lihat dari penelitian kita, dari Profesor ITB juga melakukan, itu antara nggak sampai 30% peran dari pengurasan air tanah. Namun di sini adalah hal yang bisa kita kontrol. Jadi sistem hidrologi kita kontrol, kita ngontrolnya mulai dari hulu, dari datangnya air hujan datang ke pegunungan. Di situ ada kita usulkan, kita berikan rekomendasi untuk penataan ruang. Mana yang harus dijaga tetap kawasan hijau, sehingga air hujan bisa masuk ke dalam tanah, sehingga neraca volume air tanah itu tetap terjaga, sehingga menambah kekuatan dari struktur batuannya. Oke. Salah satu strategi nih Pak yang kami juga dengar ini adalah pemerintah mendorong pembangunan giant seawall, Pak Acha. Jadi seberapa berdampak begitu dengan dibangunnya giant seawall ini? Ya, giant seawall ini kalau ibaratnya penyakit kita itu mengatasi demamnya seperti paracetamol untuk. Namun kita harus melihatnya secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Memang dengan kondisi yang ada sekarang, dengan muka air laut yang lebih tinggi, ini dilihat dibangun ada beberapa struktur konstruksi. Itu tanggul laut, kemudian ada tanggul pantai, dan ada beberapa daerah itu dibangun secara natural. Kita tetap tanaman mangrove untuk bisa. Jadi kita melihat wilayah mana aja itu tergantung dari kondisi kegeologian wilayah tersebut. Oke. Terakhir nih Pak Acha, mungkin Anda bisa memberikan himbauan juga ke masyarakat agar kemudian tidak panik begitu mengatasi adanya persoalan penurunan permukaan tanah di Indonesia saat ini, khususnya di beberapa wilayah yang penurunannya ini cukup besar begitu terjadi. Ya, kami menghimbau agar masyarakat tidak panik, namun juga harus tetap waspada, harus mengetahui bagaimana sih karakter wilayahnya. Kami dari Badan Geologi, kemudian dari institusi terkait memberikan informasi seperti apa sih, dan memberikan early warning kepada masyarakat bagaimana agar bisa mewaspadainya. Tentunya yang bisa dilakukan secara mandiri itu adalah pengurangan penggunaan air tanah. Dan yang satu lagi adalah penataan ruang. Namun itu perlu orkestrasi dari semua bidang dan dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Baik, tentu kita menaruh harapan banyak begitu kepada Badan Geologi Kementerian SDM agar kemudian bisa merespon kekhawatiran masyarakat dengan hadirnya penurunan permukaan tanah ini dan membantu masyarakat ini agar tidak khawatir dan juga tidak panik jika itu terjadi di wilayah mereka. Terima kasih banyak Pak Agus Cahyono Adi, Pak Acha sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu, Pak Acha. Ya, terima kasih.